Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haida Rahmadani dengan NIM 19591091 dari lokal PGMI 5D. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul Konsep dan Prosedur Evaluasi Kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum adalah suatu proses evaluasi terhadap kurikulum secara keseluruhan, baik yang bersifat makro atau ruang lingkup yang luas, atau bisa disebut dengan ideal kurikulum, atau lingkup mikro atau aktual kurikulum dalam bentuk pembelajaran. Adapun tujuan dari evaluasi kurikulum ini adalah yang pertama, menyediakan informasi mengenai pelaksanaan suatu kurikulum sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. Tujuan yang kedua yaitu untuk menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu. Tujuan yang ketiga untuk mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. Dan tujuan yang terakhir yaitu memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum. Evaluasi ini juga memiliki beberapa prinsip, yaitu didasarkan atas tujuan tertentu, kemudian harus bersifat objektif, bersifat komprehensif, atau pelaksanaan evaluasi ini mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Kemudian evaluasi kurikulum ini dilaksanakan secara kooperatif, harus dilaksanakan secara efisien, dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Adapun jenis-jenis dari strategi evaluasi kurikulum ini adalah yang pertama ada evaluasi reflektif atau memusatkan perhatiannya terhadap dimensi kurikulum sebagai ide. Adapun beberapa kemungkinan pelaksanaan jenis dari evaluasi reflektif ini adalah pada waktu pertama kali ide dikemukakan, pada waktu terjadi proses deliberasi ketika suatu kurikulum sebagai rencana akan dikembangkan oleh suatu tim, kemudian pada waktu kurikulum sebagai rencana telah selesai ditulis, atau pada waktu kurikulum sebagai kegiatan sedang dikembangkan. Yang kedua jenisnya ada evaluasi rencana. Evaluasi rencana ini banyak digunakan orang ketika inovasi mulai diperkenalkan dalam pengembangan kurikulum, dan setelah teknologi pengembangan kurikulum sebagai rencana menghasilkan format-format tertentu. Jenis yang ketiga itu ada evaluasi proses. Evaluasi proses ini sering disebut dengan evaluasi implementasi kurikulum. Istilah proses ini digunakan untuk memperkuat pengertian kurikulum sebagai suatu proses, sesuatu yang terjadi di sekolah. Dan jenis yang keempat itu ada evaluasi hasil. Evaluasi ini merupakan evaluasi kurikulum yang paling tua. Evaluasi hasil ini disebut dengan penilaian hasil belajar. Adapun prosedur strategi dari evaluasi, ada evaluasi kebutuhan dan feasibility. Evaluasi ini dapat dilaksanakan oleh organisasi atau administrator tingkat pelaksana. Prosedur yang dilakukan adalah sebagai merumuskan tipe dan jenis mata pelajaran atau program yang sekarang sedang disampaikan, menetapkan program yang dibutuhkan, menilai atau mengakses data setempat berdasarkan tes buku, tes intelijensi, dan tes sikap yang ada, menilai riset yang ada, baik setempat maupun riset tingkat nasional yang sama atau berhubungan, kemudian menetapkan feasibility pelaksanaan program sesuai dengan sumber-sumber yang ada, mengenali masalah-masalah yang mendasari kebutuhan, dan menentukan bagaimana proyek akan dikembangkan guna mengkontribusi pada sistem sekolah atau sekolah setempat. Kemudian prosedur yang kedua ada evaluasi masukan atau input. Evaluasi masukan melibatkan para supervisor, konsultan, dan ahli mata pelajaran yang dapat merumuskan pemecahan masalah. Yang ketiga ada evaluasi proses. Evaluasi proses adalah sistem pengelolaan
informasi dalam upaya membuat keputusan yang berkenaan dengan ekspansi, kontraksi, modifikasi, dan klarifikasi strategi pemecahan atau penyelesaian masalah. Yang terakhir itu ada evaluasi produk. Evaluasi ini berkenaan dengan pengukuran terhadap hasil-hasil program dalam kaitannya dengan tercapainya tujuan. Kemudian ada komponen desain evaluasi. Nah, desain evaluasi kurikulum ini menguraikan tentang data yang harus dikumpulkan, analisis data untuk membuktikan nilai dan efektivitas kurikulum. Desain kurikulum ini terdiri dari yang pertama ada merumuskan tujuan evaluasi, mendesain proses dan metodologi evaluasi kurikulum, menspesifikkan data yang diperlukan untuk menyusun instrumen bagi proses pengumpulan data, kemudian mengumpulkan, menyusun, dan mengelola data, dan yang terakhir menganalisis data dan menyusun laporan mengenai hasil-hasil kesimpulan dan rekomendasi. Setelah itu ada proses evaluasi kurikulum. Nah, berbagai model desain kurikulum ini memerlukan berbagai cara evaluasi yang berbeda juga. Salah satu contoh model yang sering digunakan adalah desain tujuan. Yang terakhir itu ada rencana evaluasi kurikulum. Nah, dalam evaluasi kurikulum ini perlu ada rencana juga. Yang pertama, kurikulum hendaknya dikemukakan secara terperinci oleh expert dalam bentuk kumpulan mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum direncanakan secara terperinci dikemukakan oleh panitia yang terdiri dari guru-guru dalam bentuk kumpulan mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum direncanakan dalam garis besar yang luas oleh panitia yang terdiri dari guru-guru dalam bentuk pedoman kerja. Rincian dilakukan oleh guru berdasarkan kebutuhan-kebutuhan siswa. Dan yang terakhir itu kurikulum direncanakan dalam garis besarnya berisi partisipasi dari guru-guru dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang makalah dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.